Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Fatoni. Saya akan menjelaskan tentang relasi menggunakan command from dan word branch. Di sini saya mempunyai studi kasus dari perdagangan. Dan ini diagramnya saya dari Google. Nah, untuk diagram ini kita taruh di MySQL command from. Nah, setelah itu kita taruh di MySQL word branch. Yang pertama kita harus buat goods, recruitment detail, terus selanjutnya recruitment. Di sini juga ada purchase order, good receipt detail, dan purchase order, terus supplier, good receipt, ada storage location, dan ada lagi accounting transaction, transaksi date, terus invoice verification, payment, dan akun. Nah, di sini kita harus tahu bikin apa aja yang harus kita bikin, yang kita baca juga. Nah, di dalam good kita juga harus tahu apa itu price, negotiated, current stock, goods ID. Nah, nanti kalau sudah kita taruh di command from. Kebetulan ini sudah. Sebelum ke command from kita harus buka dulu MySQL-nya. Karena ini sudah dibuka, kita tinggal ngelanjutin saja. Nah, untuk ini skip aja. Kita mulai dari awal. Kita buka exam, kita klik atau di run di start Apache dan MySQL. Kemudian kita buka command from. Setelah dibuka kita masuk ke drive. Kita harus tahu taruh mana examnya. Terus kita buka menggunakan exam beam. Kita buka user. Kebetulan saya taruh di C. Nah, jadi di C exam MySQL beam, terus MySQL uroot. Setelah udah bisa kebuka, kebetulan saya naruhnya di C, jadi langsung otomatis bisa. Dan ini studi kasusnya sudah ada sesuai gambar. Nah, nanti di dalam gambar kita buat tabel. Pertama kita membuat tabel memakai create database. Nah, ininya di minimize dulu. Create database, pengadaan barang. Yang pertama goods, recruitment detail. Kita harus membuat database-nya dulu. Di sini saya membuat dengan studi kasus yaitu pengadaan barang. Setelah kita sudah membuat database-nya,
Nah, kita untuk mengeceknya dengan use pengadaan barang. Setelah itu kita menggunakan pengadaan barang, kita buat tabel. Kita buat tabel good seperti di diagram. Di dalam good kita ada good ID, good current stock, good price, non prescription. Nah, seperti yang di command prompt. Ini ada yang salah karena ada yang error. Nah, kita cari tahu dulu apa yang salah, kemudian kita cek. Current input statement. Oh, ini ada yang salah karena tulisan primary key. Jadi di sininya error. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk membuat database-nya. Karena di awal kita menggunakan turun buka, jadi error. Nah, untuk terakhir kita gunakan titik koma terus enter. Untuk selanjutnya kita lihat contohnya. Kalau saya tulis lama karena banyak, saya skip aja. Nah, yang penting kita lihat deskripsinya. Nah, yang terdapat dalam kolom tabel tersebut kita harus paham. Nah, dengan cara sort tabel. Nah, karena dari diagram ERD harus sesuai sama command prompt yang kita buat. Kalau udah sesuai semua, udah ditaruh, udah dibikin, dan tahu isi-isinya beserta kolom-kolomnya. Nah, sekarang kita mau lihat tabelnya dengan cara show tabel. Biasa menggunakan titik koma lalu enter. Nah, di sini akan terlihat apa yang kita buat. Accounting section, goods ada, recruitment ada, detail ada, supplier ada, payment ada, purchase order ada. Supplier ada, akun ada. Intinya harus sesuai yang ada di R diagram. Setelah itu kita menggunakan tabel yang udah siap apa aja. Yaitu dengan cara dash tabel goods. Mungkin contoh yang terakhir, cara membuat tabelnya.
Oh iya, saya skip lagi karena masalah durasi. Dan untuk yang untuk ini adalah membuat tabel akun. Dan di sini isinya kolomnya akun ID, terus untuk ininya primary key not null, yang bawahnya name ini not null. Setelah udah semua, tabel untuk lebih jelasnya cara membuat tabel-tabel di sini ada di video sebelumnya sudah dijelaskan, dan di sini saya skip biar lebih cepat aja. Habis itu kita buat diagramnya dengan add diagram. Nah, udah selesai dan udah kebuka. Ini masih blank ya. Dan kita buat diagram harus seperti yang ada di contoh diagram. Pertama itu goods, kedua recruitment receipt. Kita skip dulu, kita masukin goods dulu. Good receipt, lalu good receipt. Kita sesuaikan saja. Kita lihat lagi good ke recruitment detail. Kita cari, intinya harus sama seperti yang ada di add diagram untuk pengadaan barangnya. Sebentar. Intinya kita harus mengetahui apa yang mau dibuat, nanti kita buat tabelnya juga. Nah, dari good ke recruitment detail, kita cari recruitment detail. Ini simpan dulu. Nah, mendetail kita masukkan. Kita rapihkan, lalu kita sambungkan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, udah rapi. Setelah itu kita rekrutmen itu udah, dan berikutnya rekrutmen. Nah, untuk itu kita sambungkan kembali seperti yang di atas. Nah, setelah itu dari recruitment detail ke purchase order detail. Nah, di sini kita sambungkan juga. Nah, kita sambil lihat diagram aja. Kita bisa tulis dulu untuk langkahnya di buku, nanti kita langkahnya di komputer kita agar lebih mudah.
Nah, untuk itu kita lihat di diagram sambungannya. Requirement detail, proses order detail. Itu benar. Nah, kita sambungkan kembali. Maaf ya. Nah, setelah itu kita masukkan good receipt detail. Nah, kita masukkan lagi, kita sambungkan. Nah, kalau udah dimasukkan, ditarik. Nah, untuk di purchase order kita ada purchase sama supplier. Kita cari purchase order. Nah, kita tarik lagi, kita masukkan. Kita taruh rapi mungkin. Nah, itu disambungkan untuk purchase order detailnya ke purchase order. Nah, untuk purchase order ke detail, terus kita cari supplier. Nah, kita masukkan lagi. Kita sambungkan, kita tarik. Nah, setelah itu kita ke good receipt. Purchase detail. Sebentar ya. Nah, untuk purchase detail kita ke good receipt detail, kita tarik lagi. Kita tarik dulu ke bawah untuk space yang di bawahnya. Nah, untuk good receipt-nya kita tarik kembali. Sebentar, duplikat, cancel, kita cancel. Good receipt detail kita duplikat, kita cancel. Duplikat, copy, good receipt copy 1. Tarik, kita sambungkan. Nah, terus kita cari storage location.
Nah, kita sambungkan kembali. Nah, kita taruh invoice lokasi. Nah, yang ini kita remove aja karena duplikat. Untuk yang ini kita hapus, dan yang ini kita pindahin. Oh maaf, tadi ternyata udah ada, jadi kita ada tulisan duplikat. Terus ini sambungkan aja kembali. Kita pakai yang ini aja. Nah, yang good shape kita sambungkan dengan storage location. Nah, untuk itu selanjutnya kita cari invoice. Nah, invoice verification. Kita sambungkan kembali. Dan ini yang terakhir. Jadi kita lihat lagi yang diagramnya, dan akun transaksi udah. Nah, untuk akun jadi kita cari akun transaksi. Bentar. Kita pakai akun coba. Nah. Oh, ternyata saya belum bikin akun tim transaksinya. Bentar, kita buat lagi untuk akun tim transaksinya. Bentar ya. Kita buat lagi akun tim transaksi. Untuk penambahan kita di table, kita buat akun tim transaksi. Transaction. Bentar, saya sambil lihat buku, karena emang sebelumnya saya bikin buku dulu. Nah, untuk ini ya, transaction ID mereka not no.
Nah, untuk ini kita buat transaction debt. Ini not null. Waktunya kita pakai debt. Kita masuk ke diagram lagi. Nah, udah ada. Lalu kita tarik lagi accounting transaction-nya, sesuaikan. Jadi yang sesuai di gambar accounting transaksi itu mencakup 3 tabel. Nah, yaitu good receipt, invoice verification, good receipt, invoice verification, sama payment. Bentar, lihat lagi. Good receipt, nah untuk good receipt kita ke invoice, kita rapihkan. Kita sambungkan. Nah, untuk invoice-nya kita ke payment. Kita cari untuk payment-nya. Nah, kita masukkan. Nah, kita sambungkan kembali untuk invoice ke payment-nya. Bentar. Nah, sudah.